Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kabar hari ini? Kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan untuk kembali menguatkan, mengingatkan bahwa mengikuti Yesus itu merupakan keputusan yang tepat dan bukan keputusan yang salah, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, di mana Yesus mengatakan, "Akulah terang dan jalan kebenaran, ikutlah aku." Dan orang yang berani mengambil keputusan untuk ikut Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan dan terang kehidupan. Engkau mengajak kami bukan untuk satu hal yang salah, yang sesat, tetapi justru merupakan satu hal yang baik, yang benar, yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu terangi hati jiwa kami, supaya kami tetap setia, supaya kami berani mengambil keputusan dari hati nurani kami, dan kami bersukacita dengan keputusan kami untuk tetap mengikut Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang laki-laki setengah baya duduk di emperan sebuah toko besar. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya kumal, mukanya pucat, rambutnya acak-acak, gak karuan. Dia memang seorang pengemis. Dia menaruh sebuah kaleng di depannya dan dia duduk sambil menundukkan kepala. Orang banyak lewat, tetapi tidak ada yang memberikan sedikit uang. Sampai satu saat ada seorang ibu yang kira-kira sebaya umurnya dengan bapak ini lewat, kemudian menaruh sejumlah uang di kaleng dan kemudian dia jalan. Dia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti. Lalu dia nengok ke belakang, memperhatikan bapak yang tertunduk tadi. Dia lihat dan dia katakan, "Kok seperti Petro, temanku SMA dulu. Apa benar ya?" Lalu rasa penasaran itu mendorong dia untuk kembali mendekati pengemis itu. Dan sampai di depan pengemis, kemudian ibu itu bertanya, "Apakah engkau Petro?" Pengemis itu kaget, dia mendongakkan kepala. Dia lihat ibu itu, lalu dia sejenak terdiam dan dengan suara parau dia bertanya, "Apakah kamu Lucy?" "Ya, aku temanmu. Aku Lucy. Kenapa kamu bisa seperti ini?" Pak Petro menunduk dan menangis. "Aku orang susah." Dan Ibu Lucy akhirnya duduk di sebelah Pak Petro. Pak Petro mulai bercerita, "Aku dicerai oleh istri dan aku ditinggalkan oleh anak-anakku. Aku sekarang menjadi orang yang sangat susah." "Lah kenapa istrimu sampai menceraikan kamu?" "Karena aku seorang yang tidak setia. Aku peminum, aku pemabuk, aku suka main tangan, aku selingkuh terus, aku banyak menghabiskan harta keluarga. Dan akhirnya aku diberhentikan dari tempat bekerja. Lalu istriku kecewa dan marah, dia memberi aku waktu berulang-ulang, dia memaafkan tapi akhirnya dia tidak kuat. Dia menceraikan aku. Aku tidak menyalahkan dia, karena memang aku yang salah. Dan anak-anakku memang sudah besar, sudah katakan sudah mapan, dan mereka tidak mau bersama dengan aku. Selepas dari penjara, maka aku jadi pengemis seperti ini." Lalu dia tanya, "Bagaimana kehidupanmu, Lucy?" Ibu Lucy mengatakan, "Oh, maaf ya kalau aku cerita. Aku sangat bahagia. Aku tahu kamu dulu adalah orang yang berkelimpahan. Tapi kenapa sekarang menjadi seperti ini? Aku kaget. Kamu tahu, aku dulu adalah orang yang tidak hidup dengan cukup. Bahkan sering kali kurang. Tetapi aku punya kekayaan di dalam hatiku, pikiranku.
Kebetulan suamiku juga seorang yang setia di dalam Kristus. Anak-anak kami juga setia dalam Kristus. Sekarang memang ekonomi kami sudah baik. Tetapi itu terjadi bukan karena kami, melainkan karena Kristus yang hidup. Aku mau mengikut Kristus. Setiap halangan, setiap masalah, setiap problem, aku bisa ceritakan. Dan Kristus menerangi hati jiwa kami. Ada saja jalan kebaikan Kristus. Entah lewat suami, entah lewat anak, entah lewat aku sendiri. Sehingga keluarga kami ini terus berjalan di dalam sejahtera dan bahagia. Ada banyak orang yang heran dan bertanya, apa rahasia keberhasilanmu? Kamu bukan orang yang sangat pandai. Pekerjaanmu biasa-biasa saja. Lalu Ibu Lucy mengatakan benar. Saya bukan orang yang luar biasa pandai, tetapi saya adalah orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh hati dan iman. Dan itulah yang memenangkan keluarga kami hidup dalam sejahtera. Gimana Petro? Apa kamu mau ikut jalan hidup yang sudah aku jalani? Mengikut Yesus. Kamu akan menerima bukan kekayaan dunia, tetapi kamu akan menjadi orang paling kaya. Karena dosamu diampuni, kesusahanmu diangkat, kebiasaan jelekmu dilepaskan, kepedihan hatimu diubah menjadi sukacita. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau harta, dulu kamu punya harta. Nyatanya kamu sekarang mengatakan, saya orang paling susah karena harta saya banyak. Maka saya menjalani hidup dalam kesusahan. Sebab saya tidak bisa melepaskan diri dari kemabukan. Saya tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Saya berselingkuh terus-menerus. Saya memuaskan hawa nafsu. Semua itu membuat saya susah. Betul-betul susah, tapi saya tidak bisa lepas dari kesusahan itu. Nah, Ibu Lucy mengatakan kalau kamu mau, ada yang bisa melepaskan segala kesusahanmu. Hanya Kristus. Ambillah keputusan. Ini alamatku. Kalau kamu mau mampir silahkan. Ibu Lucy meninggalkan kartu nama dan menambah sejumlah uang. Kemudian dia pergi. Dia menunggu Pak Petro untuk mengalami pertobatan. Tiap malam dia berdoa bersama dengan suami dan anaknya. Supaya Pak Petro berani mengambil keputusan. 3 bulan kemudian, rumahnya diketuk orang. Pak Petro di depan pintu sudah agak bersih. Tidak lagi kumal, dan dia katakan uang yang kamu berikan sangat berharga. Karena dengan uang itu, aku bisa melakukan satu pekerjaan untuk modal. Memang sekarang ya belum dikatakan besar, tapi paling tidak, aku sudah tidak lagi jadi pengemis. Dan kabar baik untuk kamu, Lucy. Aku sudah mengambil keputusan mengikut Yesus. Jadi ketika kamu pulang aku menangis dan aku katakan, Tuhan Yesus, apakah aku bisa mengikut Engkau? Aku tidak tahu siapa Engkau. Tuntunlah aku. Aku mau mengikut Engkau. Bagaimana Engkau akan menyatakan diri dalam hidupku yang susah dan penuh dengan dosa ini? Dan kemudian aku diingatkan akan satu tempat. Dulu ketika anakku masih kecil, sekolah minggu, aku antar, aku tidak pernah gereja, cuma istri dan anakku. Lalu mereka pernah pergi ke satu tempat dan di situ ada tempat untuk berdoa. Aku pergi ke sana, aku berdoa di sana, aku nginap di sana, aku diterima di sana, dan aku bekerja di sana. Kemudian dengan sedikit hasil, aku bisa memulai satu usaha. Tapi yang paling penting memang benar. Aku sekarang sudah bersukacita. Uangku tidak banyak. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita ketika mengikut Yesus. Segala apa yang dulu tidak bisa aku lepaskan, sekarang bisa aku lepaskan. Aku tidak lagi mau kenal minum-minuman yang memabukkan itu. Ditawari seperti apapun, aku katakan ini minuman membuat susah hidup. Disodori perempuan-perempuan untuk berselingkuh, saya katakan ini perbuatan yang membuat aku susah hidup.
Aku terjebak dalam dosa terus-menerus. Aku tidak mau lagi. Kekuatanku sekarang adalah Kristus yang hidup. Dia sudah membebaskan aku dari segala dosa. Dan sekarang aku mau mengikut Dia. Berani mengambil keputusan mengikut Yesus. Dia berjuang keras untuk menumbuhkan iman. Dia berjuang keras untuk memulihkan hidupnya. Dia berjuang keras untuk bisa bersukacita bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, pada minggu-minggu Prapaskah, kita diingatkan kembali. Masihkah kita berani mengambil keputusan mengikut Yesus dengan kesetiaan untuk kita dituntun supaya segala kesusahan membuang dosa itu bisa kita lakukan. Bukankah ada banyak orang mengatakan, aku jadi orang Kristen ini susah. Kebiasaanku yang jelek belum bisa aku lepaskan. Sekarang ikutlah dia dengan sungguh. Kebiasaan watak sifat saudara yang jelek pasti bisa dilepaskan. Orang yang suka kasar berkata, orang yang sombong, orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang galak, orang yang tidak jujur meskipun mereka Kristen akan bisa meninggalkan semua dosa itu. Dengan sukacita dia akan menjalani damai sejahtera, dengan sukacita dia akan menjalani kehidupan baru karena dia mengikut Kristus yang hidup. Kita nilai diri kita. Saya menjadi orang Kristen, apakah ada damai, ada sukacita mengikut Yesus? Atau saya masih rasanya susah karena belum bisa membuang dosa? Ikutlah dia. Maka kita dimampukan untuk membuang segala dosa kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami berani mengambil keputusan. Risiko apapun akan kami ambil karena kami tahu tidak ada risiko susah untuk mengikut Yesus. Yang ada adalah sukacita, kebahagiaan, dituntun, dipimpin oleh cahaya kehidupan. Kiranya kehidupan kami juga senantiasa dipenuhi dengan kesukacitaan dari sorga. Kuatkanlah kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.